Siti Sofia Alberto. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Mu'allim Haji Mahmudin LCMA. Semoga video kami bermanfaat bagi kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas 4 bagian penting dalam salat, yaitu Al-Fatihah, ruku, i'tidal, dan sujud. Mari kita mulai dari Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah merupakan rukun salat yang wajib dibaca pada setiap rakaat bagi orang yang mampu. Al-Fatihah disebut sebagai Ummul Kitab atau induk Al-Quran karena berisi pokok-pokok ajaran Islam seperti pujian kepada Allah, pengakuan bahwa hanya Allah yang disembah, serta permohonan agar diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Saat membaca Al-Fatihah, bacaan harus dilakukan dengan tartil, jelas dan sesuai kaidah tajwid. Membaca Al-Fatihah dengan baik merupakan bentuk kekhusyukan dan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat disimpulkan bahwa Al-Fatihah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam salat karena termasuk salah satu rukun salat. Selanjutnya kita masuki pembahasan rukuk. Rukuk adalah gerakan membungkukkan badan setelah selesai membaca Al-Fatihah dan surah. Posisi punggung diusahakan lurus, kepala sejajar dengan punggung, kedua tangan memegang lutut, dan pandangan diarahkan ke tempat sujud. Saat ruku, seseorang muslim membaca tasbih sebagai bentuk pengagungan kepada Allah. Hikmah ruku adalah melatih sikap rendah hati, menghilangkan kesombongan, dan mengingat bahwa manusia hanyalah hamba Allah. Adapun bacaan ruku yaitu Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi sebanyak 3 kali. Setelah ruku, gerakan berikutnya adalah i'tidal. I'tidal adalah berdiri tegak kembali setelah ruku dengan posisi tubuh yang tenang. Pada saat i'tidal dibaca doa sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Gerakan ini mengajarkan keseimbangan, ketenangan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan. I'tidal juga mengingatkan bahwa setiap gerakan salat dilakukan dengan tumakninah atau tenang, tidak tergesa-gesa. Adapun bacaan i'tidal yaitu Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Bisa juga Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Selanjutnya adalah sujud. Mengapa sujud dianggap sebagai salah satu gerakan yang paling mulia dalam salat? Sujud adalah gerakan meletakkan 7 anggota badan di atas tempat sujud, yaitu dahi bersama hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kedua kaki. Sujud merupakan bentuk ketundukan dan kepasrahan seorang hamba kepada Allah. Ketika sujud, seorang muslim membaca tasbih dan memperbanyak doa, karena sujud merupakan salah satu keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah. Hikmah sujud adalah menanamkan sikap rendah hati, meningkatkan keimanan, serta menyadarkan bahwa semua manusia sama di hadapan Allah. Adapun bacaan sujud yaitu Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi sebanyak 3 kali. Demikian pembahasan mengenai Al-Fatihah, ruku, i'tidal, dan sujud. Dari penjelasan tersebut dapat kita pahami bahwa setiap bacaan dan gerakan salat memiliki makna yang mendalam serta mengandung hikmah bagi kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu, kita harus berusaha melaksanakan salat dengan benar, khusyuk, dan sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Pada kesempatan ini kita akan membahas 3 bagian penting dalam salat, yaitu duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, dan tasyahud akhir. Yang pertama, duduk antara 2 sujud adalah duduk yang dilakukan setelah sujud pertama dan sebelum sujud kedua pada saat rakaat salat. Duduk ini termasuk rukun salat sehingga wajib dilakukan dengan tenang atau tumakninah. Cara duduk yang dianjurkan adalah duduk iftirash, yaitu kaki kiri dibentangkan dan diduduki sedangkan kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari menghadap kiblat. Kedua tangan diletakkan di atas paha dan lutut. Ketika duduk di antara 2 sujud, kita dianjurkan membaca doa yang berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti memohon ampun, rahmat, kecukupan rezeki, petunjuk, kesehatan, dan keberkahan lainnya. Hal ini mengajarkan bahwa seorang muslim selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aspek kehidupannya. Hikmah dari duduk di antara 2 sujud adalah melatih ketenangan, kerendahan hati, serta membiasakan diri untuk selalu memohon ampun dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir adalah duduk yang dilakukan pada rakaat terakhir sebelum mengucapkan salam. Duduk ini juga termasuk rukun salat. Dalam mazhab Syafi'i, posisi duduk yang dianjurkan adalah duduk tawaruk, yaitu kaki kiri dikeluarkan ke sebelah kanan di bawah kaki kanan,
sedangkan kaki kanan tetap ditegakkan menghadap kiblat. Tangan diletakkan di paha atas, di bagian paha atas, dan ketika membaca syahadat, jari telunjuk tangan kanan diangkat sebagai tanda mengesahkan Allah. Duduk tasyahud akhir dilakukan dengan penuh kekhusyukan karena menjadi penutup rangkaian salat sebelum salam. Selanjutnya, tasyahud akhir. Tasyahud akhir adalah bacaan yang dibaca ketika duduk tasyahud akhir. Dalam mazhab Syafi'i, membaca tasyahud akhir termasuk rukun salat. Setelah membaca tasyahud, dilakukan dengan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan dan kecintaan kepada beliau. Isi bacaan tasyahud mengandung pujian kepada Allah, salam untuk Nabi Muhammad SAW, doa keselamatan bagi hamba-hamba Allah yang soleh, serta pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Melalui bacaan tasyahud, seseorang muslim memperbarui keimanan dan mengingat kembali inti ajaran Islam sebelum mengakhiri salat dengan salam. Jadi kesimpulannya, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir dan tasyahud akhir merupakan bagian yang sangat penting dalam salat. Ketiganya mengajarkan ketenangan, kekhusyukan dan kerendahan hati serta memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, setiap muslim hendaknya melaksanakan ketiga bagian tersebut dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah SAW agar salat menjadi lebih sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini saya akan membahas 3 bagian penting dalam salat, yaitu salawat, salam, dan tertib. Yang pertama, salawat dalam salat. Salawat yang dimaksud dalam salat adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir dalam mazhab Syafi'i. Membaca salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir termasuk rukun salat. Jika sengaja ditinggalkan, maka salat menjadi tidak sah. Salawat merupakan bentuk penghormatan, kecintaan, dan doa kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui salawat, kita memohon agar Allah melimpahkan rahmat dan kemuliaan kepada beliau. Selain sebagai bentuk ibadah, membaca salawat juga menjadi pengingat agar kita selalu meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari. 2. Salam dalam salat. Salam adalah penutup salat yang menandai berakhirnya seluruh rangkaian ibadah salat dalam mazhab Syafi'i. Salam pertama termasuk rukun salat, sedangkan salat kedua hukumnya sunnah. Salam dilakukan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah sambil menoleh ke arah kanan. Selain itu, disunahkan mengucapkan salam kedua sambil menoleh ke kiri. Makna salam adalah mendoakan keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagi sesama. Selain itu, salam menjadi tanda bahwa seseorang telah selesai melaksanakan salat dan kembali berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, tertib dalam salat. Tertib berarti melaksanakan seluruh rukun salat secara berurutan. Tuntunan Rasulullah SAW tanpa mendahulukan atau mengakhiri suatu rukun. Sebagai contoh, seorang muslim harus memulai salat dengan takbiratul ihram, kemudian berdiri membaca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan seterusnya hingga salam. Urutan tersebut boleh diubah karena setiap urutan memiliki tempat dan waktu masing-masing. Hikmah tertib dalam sholat adalah melatih disiplinan, ketaatan, dan kepatuhan terhadap syariat Allah. Dengan melaksanakan sholat secara tertib, ibadah menjadi sempurna, khusyuk, dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi, kesimpulan salawat, salam, dan tertib merupakan bagian penting dalam pelaksanaan salat. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir dan salam pertama termasuk
rukun salat dalam mazhab Syafi'i. Sementara itu, tertib berarti melaksanakan seluruh rukun salat sesuai urutannya dan mengamalkan ketiga hal tersebut. Diharapkan salat yang kita kerjakan menjadi lebih baik, sempurna, dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sunnah ab'ad, sujud sahwi, dan sunnah hayat dalam salat. Yang pertama, sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah amalan-amalan sunnah dalam salat yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Apabila sunnah ini terlupakan atau tidak dilaksanakan, salat tetap sah, tetapi disunahkan menutup kekurangan tersebut dengan melakukan sujud sahwi sebelum salam. Beberapa contoh sunnah ab'ad antara lain: membaca tasyahud awal, duduk tasyahud awal, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW pada tasyahud akhir, membaca salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i, membaca doa qunut pada salat subuh dan salat witir pada pertengahan akhir bulan Ramadan, berdiri ketika membaca doa qunut. Sunnah ab'ad memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan sunnah hayat, sehingga jika terlupa dianjurkan melakukan sujud sahwi. Dan yang kedua, sujud sahwi. Sujud sahwi adalah 2 kali sujud yang dilakukan untuk menutupi kekurangan dalam sholat karena lupa, seperti ketinggalan sunnah ab'ad, ragu terhadap jumlah rakaat, atau terjadi kesalahan yang tidak membatalkan sholat. Cara melaksanakan sujud sahwi yaitu setelah membaca tasyahud akhir, bertakbir, lalu sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, duduk kembali, kemudian mengucapkan salam. Hikmah sujud sahwi adalah menunjukkan bahwa manusia tidak luput dari lupa, serta menjadi penyempurnaan kekurangan dalam salat. Dan yang ketiga, sunnah hayat. Sunnah hayat adalah amalan-amalan sunnah yang menyempurnakan salat. Jika ditinggalkan, tidak perlu melakukan sujud sahwi karena tidak mempengaruhi keabsahan salat. Contoh sunnah hayat antara lain: mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram saat ruku, bangun dari ruku, dan bangun menuju rakaat ketiga, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri, membaca doa iftitah, membaca ta'awuz sebelum Al-Fatihah, mengucapkan amin setelah Al-Fatihah, membaca surah setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua, membaca tasbih saat ruku dan sujud, duduk i'tiraj dan tawarruk sesuai tempatnya, menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam. Sunnah hayat bertujuan untuk menyempurnakan salat agar semakin sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dapat disimpulkan bahwa sunnah dalam salat terbagi menjadi 2, yaitu sunnah ab'ad dan sunnah hayat. Sunnah ab'ad apabila terlupa disunnahkan melakukan sujud sahwi, sedangkan sunnah hayat apabila ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Dengan memahami ketiga hal ini, kita dapat melaksanakan salat dengan lebih baik, lebih sempurna, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Sekian video dari kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang telah membimbing kami dan teman-teman yang telah menonton video kami. Assalamualaikum